Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu, terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih dalam babus sabar, bab tentang kesabaran. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah ta'ala, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasaba illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, mali abdil mu'min indi jazaa'un, tidaklah, kata Allah, tidaklah ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, apabila aku telah mencabut nyawa orang yang dicintainya yang ada di dunia, tsumma ihtasaba, kemudian dia rela bersabar mengharap pahala di sisi Allah, tidak ada balasan untuknya illal jannah, melainkan surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sahabat yang dikenal sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis ini. Dan hadis ini dikenal dengan Al-Haditsul Qudsi, hadis qudsi. Sebagian menamakan dengan Al-Haditsul Ilahi atau Al-Hadithur Rabbani. Yang paling masyhurnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tetapi bukan di Quran. Nah, ini bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau Quran jelas, tapi kalau hadis qudsi itu memang diucapkan oleh Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kalau hadis nabawi, itu memang yang diucapkan oleh Nabi lafaz dan maknanya, walaupun terbimbing dengan wahyu dari Allah.
Kalau hadits qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran, lafadz dan maknanya dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Karena sebagian orang ada yang keliru terkait dengan menyikapi hadis nabawi, hadis qudsi dengan Quranul Karim. Kalau Quran jelas firman Allah, bukan sabda Nabi. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan tentang Quran itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quranil Karim katanya. Ini aneh. Penyimpangan yang terjadi. Quran itu bukan sabdanya Nabi. Quran itu firmannya Allah, lafaz dan maknanya dari Allah. Harus dibedakan. Kalau hadis jelas. Ada hadis nabawi, hadis yang memang lafaz dan maknanya dari Nabi. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Nah, ini harus jelas di dalam mengambil dalil, karena keliru di dalam hal ini ya, ini berakibat fatal, bisa mengakibatkan penyimpangan dan kesesatan, waliyadzubillah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini disabdakan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ini. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Allah berfirman dalam hadis qudsi, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Karena berdasarkan riwayat. Beda dengan Quran, Pak. Kalau Quran jelas, tidak perlu ditanya sahih dhaifnya. Karena jelas Al-Quran itu mutawatir jalannya. Tidak perlu diragukan, tidak perlu dipertanyakan. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu ada yang sahih dan ada yang dhaif. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang bisa dijadikan hujjah, ada yang tidak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, hadits qudsi yang kita bacakan ini hadisnya riwayat Bukhari. Berarti hadisnya sahih di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini Allah Ta'ala berfirman bahwa tidaklah ada balasan yang sesuai di sisi Allah. Tidak ada balasan yang lebih pantas untuk hamba yang beriman tatkala telah dicabut nyawa orang yang dicintainya, orang yang disenanginya, lalu dia rela, ridha dengan hal tersebut, sabar dan mengharap pahala, maka balasan yang pantas bagi dia adalah surga. Tidak ada balasan yang pantas untuknya melainkan surga. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita cintai di dunia ini tentu banyak, terutama yang menjadi keluarga kita, terutama yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, ya kan? Ini keluarga-keluarga dekat. Demikian pula saudara-saudari kandung kita, ya, paman dan bibi kita, keponakan-keponakan kita, dan seterusnya dari kerabat-kerabat dekat dengan kita. Kita cintai dia kan? Kita sayangi dia kan, sebagaimana dia pun cinta dan sayang kepada kita. Maka tatkala mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hati ini bersedih karenanya. Tentu air mata ini tak tertahankan rasanya. Dan itu dialami oleh banyak orang. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hamba-hambanya pasti akan menemui ajalnya. Tinggal tunggu gilirannya kapan. Bisa jadi dia yang lebih dulu meninggal, bisa jadi kerabatnya yang lebih dulu meninggal. Maka simaklah hadis ini baik-baik, bahwa Rasulullah memberikan kabar gembira dari firman Allah dalam hadits qudsi ini, bahwa seorang mukmin yang apabila orang yang dicintainya wafat, dipanggil oleh Allah, meninggal dunia, tapi dia tidak menampakkan perasaan yang seolah-olah tidak ridha dengan cara menampar-nampar pipi atau merobek-robek pakaiannya atau menangis dengan meraung-raung,
Dia tidak lakukan itu. Dia bersabar, dia rela, dia ridha, dan dia harapkan pahala di sisi Allah. Maka keutamaan orang yang seperti ini, balasan untuknya adalah surga. Lihat keutamaannya jamaah sekalian. Tapi bagi siapa yang sabar. Kalau ada orang yang meninggal misalnya sebagian kerabatnya, lalu dia malah menggerutu atau menangis meraung-raung seakan-akan tidak ridho, apalagi sampai menampar-nampar pipi, nah ini meratap namanya. Ini tidak dapat surga, bahkan waliyadzubillah terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Makanya kan sudah sering kita bacakan hadis orang yang meratapi mayat itu, yang dia apabila meninggal sebelum taubat, nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dengan memakai baju dari ter dan mantel dari penyakit kudis. Naudzubillahi min dzalik. Menunjukkan itu dosa besar, Pak. Kalau menangis wajar, tidak ada yang melarang orang yang kematian kemudian menangis, itu manusiawi. Tetapi yang dilarang oleh agama, kalau kau sampai meratap. Meratap itu bagaimana? Menangis dengan meraung-raung, sambil menjambak-jambak rambutnya bagi wanita misalnya, atau dengan menampar-nampar pipinya, atau merobek kerah bajunya. Nah, ini namanya meratap. Ini dosa besar hukumnya, Pak. Ingatkan keluarga kita kalau ada yang seperti itu. Ini berbahaya bagi dirinya dan bagi mayat yang meninggal itu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya seorang mayit akan diazab dikarenakan tangisan meraung-raung dari keluarganya terhadap dirinya. Ini hadis Nabi, Pak. Makanya bukan sembarangan orang yang meratap itu. Makanya kita ingatkan, menangis, bersedih itu biasa, itu dibolehkan dalam agama. Tetapi yang tak boleh kalau kau sampai meratap dengan cara yang disebutkan tadi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi orangnya itu harus sabar. Seseorang mukmin harus ridha. Seorang mukmin harus rela. Kenapa? Karena apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Harus kita tanamkan dalam diri kita hal yang seperti itu. Kita ini bukan milik kita. Keluarga kita pun bukan milik kita. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Makanya kita ucap apa? Inna lillahi. Sesungguhnya kita miliknya Allah. Itu alif kalimatnya itu kan. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali kepadanya. Pahami kalimat itu, Pak. Makanya kalau orang paham kalimat itu bukan sekedar kalimat biasa, itu betul-betul kalimat penuh ridha, penuh sabar. Kita ini katanya milik Allah, saya, kalian, antum semuanya itu milik Allah. Sebagaimana kalau orang memiliki barangnya, dia mau ambil barangnya, apakah dia zalim? Apakah dia jahat? Kan tidak. Kenapa? Dia cuma ngambil apa yang menjadi miliknya. Sementara apa yang ada pada diri kita itu titipan. Harta kita titipan, keluarga kita juga titipan, anak istri kita juga titipan dari Allah. Kapan-kapan Allah bisa ambil. Makanya innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya pasti kita akan kembali kepada Allah. Orang kalau betul-betul paham dengan ini kalimat, maka dia tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya kata Nabi apa? Syaratnya orang yang dapat pahala surga itu apa? Ihtasabah. Ihtasabah apa artinya? Dia rela, ridho, sabar, mengharap pahala. Dia inginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan memang dunia itu, kata para ulama, darul imtihan, tempat ujian memang.
Kita itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Sehingga dengan ujian itu kita harus sabar. Adapun yang berkeluh kesah, yang marah-marah, maka keluh kesah dan marah-marahnya tak bermanfaat sedikit pun bagi dirinya. Justru akan membawa dosa. Justru akan membawa dosa. Nah, jadi tidak ada manfaatnya. Ya, dan ketahui bahwasanya sebesar-besar musibah yang menimpa seseorang adalah tatkala hilang barang atau apa saja yang dia cintai, ya, yang dia senangi, yang dia kasihi, dari kerabatnya, istrinya, anaknya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Naam. Sehingga memang kematian, hilangnya yang dicintai itu musibah berat. Tetapi ketika kita mampu bersabar di atas musibah yang berat itu, maka balasannya surga di sisi Allah. Itu yang harus kita ingat, Pak. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau sekedar sabar, boleh jadi orang yang tak beriman, orang kafir pun bisa sabar. Ketika ada musibah kematian, dia tetap tegar, dia tetap kokoh. Orang kafir pun bisa sabar. Tapi bedanya kita dengan mereka, orang mukmin di balik kesabarannya dia mengharap pahala di sisi Allah. Beda dengan yang tak beriman. Inilah bedanya. Kita mampu bersabar, orang kafir tak beriman pun mampu bersabar. Bedanya apa kita dengan mereka? Kita mengharapkan pahala dengan kesabaran kita. Makanya dijanjikan dengan surga, kan? Tidak ada balasan untuk mereka yang lebih pantas melainkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kesabaran adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada surga. Kesabaran adalah jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sebagaimana, ya, orang-orang yang sabar, sebagaimana disebut oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bagi orang yang sabar tanpa batas, ya. Maka balasan yang tidak ada batasnya itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam surga apa? Terdapat nikmat ma la ainun ra'at, tidak pernah kau lihat oleh matamu, tidak pernah terlihat oleh mata itu surga. Wala udunun sami'at, tak pernah juga didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Mungkin kita pernah, ya Pak, melihat ada lukisan atau gambar yang menggambarkan surga itu begini. Mungkin pernah lihat itu gambar-gambar itu. Oh, digambarkan surga itu apa namanya, kebun yang sangat indah, ada sungai yang mengalir, ya kan? Mungkin pernah kita lihat itu, kan? Maka yakinilah, Pak, surga jauh lebih indah daripada itu. Kenapa? Ya tidak bisa dibayangkan itu surga. Apa yang kau khayalkan pada hari ini, mungkin kau bayangkan, oh surga itu mungkin begini ya, mungkin surga itu begini ya. Itu ketahuilah lebih indah daripada itu. Karena tidak bisa terbersit dalam hati manusia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Nah, dan di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahmat kepada hamba-hambanya. Bahkan rahmat kasih sayangnya Allah kepada hamba melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang sedang dia susui. Inilah kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Lebih sayang daripada seorang ibu kepada anak yang dia susui. Itu kan puncak rasa sayang seorang manusia kepada manusia yang lain. Siapa? Ibu dengan anak. Ya. Kasih sayang bapak masih lebih kurang daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Kasih sayang ibu kepada anak jauh lebih besar. Apalagi di saat anak itu masih dalam buayan.
Apalagi saat anak itu sedang menyusui, betapa sayangnya kan ibu kepada anaknya kan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu tadi kepada anaknya. Bayangkan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, makanya ketika kita tahu bahwasanya Allah itu sayang sama kita, Allah itu tidak mungkin menzolimi kita, maka jangan pernah kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang kan kalau kena musibah, dia langsung bersuudzon kepada Allah. Mengapa saya sudah sering ke masjid, saya sudah sering sholat kok mendapatkan ujian musibah besar begini. Subhanallah. Kalau terucap kalimat begini, hati-hati Pak, setan bisa masuk. Padahal itu ujian dari Allah sama kamu. Iya. Karena kalau kau beriman, menyatakan keimanan, kau taat, ujianmu itu semakin berat terkadang. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Tetapi kalau kau jatuh, ya, kalau kau tidak tahan setelah itu, ini berbahaya. Setan bisa masuk. Akhirnya ada sebagian orang berhenti beribadah. Kenapa? Dia menganggap percuma saja saya beribadah. Teman saya tidak beribadah, luar biasa, keluarganya makmur, rumahnya bertingkat, ya, hartanya semakin banyak. Sementara saya sering sholat, sering ibadah, begini-begini saja rezekinya saya. Bahkan diuji keluarga saya sebagian meninggal. Nah ini bahaya ini. Kalimat-kalimat seperti ini. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang sama kita. Nah, perhatikan ini jamaah sekalian. Balasannya apa? Surga. Siapa yang tidak mau surga? Tetapi bagi mereka yang sabar. Nah ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat-saat itu akan datang Pak. Saat-saat kita itu hidup di dunia tidak mungkin selamanya ketawa terus, senang terus, bahagia terus, tidak mungkin. Iya. Kita itu akan ada saat-saat di mana kita pun mungkin merasakan kesulitan, kesedihan, ya, kepanikan dan seterusnya. Nah, dan kita dituntut untuk bersabar menghadapi segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada kita dalam rangka untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka di dalam hadits ini terdapat dalil akan keutamaan, kemuliaan yang namanya kesabaran. Balasan untuk orang yang bersabar adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga kata para ulama, di dalam hadits ini terdapat isyarat akan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan segala sesuatu kepada makhluknya, termasuk tatkala ia mencabut nyawa hambanya. Perhatikan hadits qudsi ini. Ya, ketika dikatakan bahwasanya idza qabattu safiyahu, kalau aku mencabut nyawa orang yang dicintainya, Allah yang mencabutnya melalui malaikat pencabut nyawa, malakul maut namanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbuat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid. Allah pasti melakukan apa yang dia inginkan. Dan ingat jamaah sekalian, ketika berbicara tentang takdir, ketika berbicara tentang perbuatan Allah, maka yakinilah perbuatan Allah pasti baik, takdirnya Allah pasti baik. Tidak boleh ada yang mengatakan ini takdir Allah ini buruk, ini perbuatannya Allah ini buruk, ini tidak boleh seperti ini. Ini kedurhakaan. Tidak boleh kita sandarkan kejelekan kepada Allah. Makanya Nabi bersabda, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Yang jelek itu hanya ada pada makhluk. Nah, terus Allah kan mentakdirkan musibah, Allah kan mentakdirkan kematian. Bukankah musibah dan kematian itu jelek? Kita katakan bahwa sesuatu yang ditakdirkan betul ada yang baik dan ada yang buruk, tetapi perbuatan Allah mentakdirkan pasti baik. Bagaimana cara memahaminya? Kalau yang baik jelas baik kan, Allah mentakdirkan
diberikan seseorang itu keturunan, anak yang baik misalnya, ya kan, diberikan harta yang berkah, ini baik kan? Terus bagaimana caranya kita memahami ketika Allah mentakdirkan musibah itu baik? Kan musibah itu kan buruk, musibah kematian, musibah bencana malapetaka kan buruk kan? Bagaimana caranya kita paham itu baik? Kita katakan untuk memahami bahwasanya apa yang Allah takdirkan berupa musibah itu baik, pahamilah dari sisi hikmah di balik musibah itu. Hikmah di balik musibah, iya kan? Kita sering berkata apa? Ambil saja hikmahnya. Itulah yang kita pahami baik, ya kan? Hikmahnya apa? Oh, terlalu banyak, Pak. Orang terkadang diuji, dicoba oleh Allah, yang tadinya orang kaya jadi miskin. Hikmahnya apa? Bisa jadi di saat dia kaya raya, dia lupa sama Allah. Pas ditegur sama Allah jadi miskin, baru dia ingat sama Allah, baru dia mau ke masjid. Kalau tidak seperti itu, tidak pernah ke masjid dia, tidak pernah ingat sama Allah dia. Berarti baik kan? Supaya dia dekat sama Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Betapa banyak, Pak, betapa banyak orang itu baru kena masalah baru kembali sama Allah, ya kan? Ketika datang masalah baru mau kembali sama Allah, baru mau sholat tahajud dia, baru mau sholat duha dia, baru dia mau berdoa, mau mau beribadah, mau beristighfar kepada Allah ketika datang masalah. Tapi kalau aman-aman saja, nikmat-nikmat saja yang dia rasa, ya terkadang membuat dia lalai, ya kan? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, rusak daratan, rusak lautan. Kenapa bisa rusak? Akibat ulah perbuatan tangan-tangan jahil manusia. Nah, rusaknya daratan, rusaknya lautan kan berakibat buruk bagi manusia ini. Maka Allah katakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia itu dapat merasakan akibat perbuatan mereka sendiri. Kemudian Allah tutup dengan apa? La'allahum yarji'un. Inilah hikmahnya, agar mereka mau kembali kepada Allah. Inilah hikmahnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pahamilah ya, suatu musibah yang menimpa, tidak ada satupun musibah yang menimpa pasti ada hikmahnya, Pak. Kita ditimpa masalah pasti ada hikmahnya. Kita ditimpa musibah sampai pun pada kematian keluarga kita, kerabat terdekat kita, atau bahkan mungkin pasangan kita, anak kita. Nah, ada hikmah di balik itu. Iya. Dan hikmah itu pasti kebaikan untuk diri kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama ketika Allah mentakdirkan wabah penyakit, ya, virus corona, nah akan membuat apa? Banyak orang kesulitan, ya kan? Nah, membuat banyak kepanikan, ya kan? Membuat orang ketakutan, ya kan? Ya, membuat rezeki orang juga akhirnya apa? Akhirnya berkurang kan? Banyak yang di PHK, banyak yang ini. Taib, keburukan memang. Tapi ingat, di balik itu ada hikmahnya. Makanya Pak, kita lihat para ulama kita menulis, ya, puluhan bahkan ratusan hikmah dari apa? Tersebarnya wabah penyakit. Ada hikmahnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas untuk hambanya. Ya, maka Allah berfirman, "Wa rahmati sabaqat ghadabi." Dan rahmatku, ya, mendahului kemurkaanku. Nah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya seseorang
Tatkala ditimpa suatu musibah, maka tidak ada yang pantas bagi dia kecuali bersabar. Tidak ada yang lebih wajib bagi dia melainkan kesabaran. Itu yang wajib bagi dia. Sabar itu hukumnya wajib, Pak. Ridha hukumnya sunnah. Syukur, itu lebih sunnah lagi. Karena jarang orang mau bersyukur ketika dapat musibah. Orang itu pahamnya bersyukur itu kalau dapat nikmat. Tapi wali Allah, Pak, walinya Allah itu kalau dapat musibah bukan sekedar sabar tingkatannya dia, syukur malah dia. Subhanallah. Ini mungkin kita belum bisa sampai tingkat levelnya itu, Pak. Kita kan selama ini pahami ya, kalau dapat nikmat ya syukur, dapat musibah ya sabar, ya kan? Kalau walinya Allah itu bukan sampai tingkatan itu. Dia dapat musibah justru dia bersyukur kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena dia betul-betul memahami sebenarnya di balik musibah itu kebaikan yang Allah berikan. Ya kan? Di balik musibah kebaikan kan? Nah, adanya kebaikan itu menuntut apa? Menuntut apa? Syukur kepada Allah. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri orang tersebut, maka pasti dia ditimpa musibah. Ditimpa musibah, tanda Allah menginginkan kebaikan. Bayangkan. Itulah tingkatannya walinya Allah itu, mampu bersyukur ketika dapat musibah. Tapi itu tidak wajib ya yang begitu, karena ada semua orang bisa begitu, Pak. Nah, yang mampu cuman hamba-hamba pilihan Allah. Kita ini sabar aja sudah mending, sudah syukur kita kalau mampu bersabar. Karena betapa banyak orang ketika ditimpa musibah tidak mampu sabar dia, Pak. Nah, sabar itu harus tidak menangis. Oh, saya sabar, saya tidak mau nangis. Oh, yang nangis itu tidak sabar itu. Bukan begitu, Pak. Rasul pun menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Bukan artinya Nabi tidak sabar. Nabi tetap sabar. Menangis sekali lagi manusiawi, tidak menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Jadi kalau ada orang misalnya menangis, kemudian menangis ada keluarganya meninggal, jangan dibilang, "Oh, ini tidak sabar ini." Enggak. Belum tentu dia tidak sabar. Yang tidak sabar itu kalau sampai dia menangis meraung-raung. Itu tidak sabar jelas itu. Itu meratap sudah itu. Tidak boleh di dalam agama kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang musibah itu bisa datang, mungkin keburukan bagi diri kita. Tetapi ya, dari keburukan yang kita rasakan justru ada manfaat bagi orang lain. Justru ada manfaat bagi orang lain. Hadis yang belum lama lewat bersama kita, kisahnya anak muda itu kan, yang dia akhirnya terbunuh kan, ya, oleh sang raja. Dikarenakan sang raja tidak bisa bunuh dia, akhirnya dia tuntun, kalau mau bunuh saya caranya begini, ikat saya di pohon korma, lalu ambil anak panahku, bidik saya, sebut Bismillah Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Betul dilakukan sang raja. Ditembak dia, dipanah, mati dia, meninggal dia. Tapi apa setelah itu? Setelah itu apa? Oh, semua orang beriman. Diriwayatkan ada 20.000, dalam riwayat lain 70.000 yang beriman. Sampai akhirnya sang raja murka, dibuatlah parit itu. Untuk apa? Menyiksa orang-orang beriman tatkala itu. Taib, berkaitan dengan dirinya musibah kan? Dia meninggal akhirnya. Tapi apa? Untuk yang lainnya kemaslahatan orang beriman. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan deras mengguyur kita. Nah, itu kira-kira musibah atau nikmat itu? Asalnya hujan itu rahmat kan? Asalnya hujan itu rahmat. Tapi terkadang hujan bisa tidak membuat musibah? Bisa tidak? Oh, sangat bisa, ya kan? Sangat bisa. Dengan adanya hujan itu ya kan, banjirlah orang, ya. Apalagi sebagian daerah di Kabupaten Berau ini kan, kalau sedikit aja hujan langsung kebanjiran orang. Nah, bagi sebagian tempat itu musibah bagi dia, tapi bagi tempat yang lain, nah, itu ditunggu-tunggu hujan yang seperti itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkaitan dengan diri kita itu masalah, tapi bagi orang lain itu nikmat. Itu pun hikmah dari sisi yang lain. Itu pun hikmah dari sisi yang lain. Subhanallah.
Jadi terkadang hikmah itu bisa kembali pada diri kita, bisa juga hikmah itu kembali sama orang lain. Inilah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat banyak, terlalu banyak contoh-contoh terkait dengan masalah ini. Yakini saja, ketika kita ada masalah, ada yang memberatkan kita, ada yang menyusahkan kita, membuat kita sedih, musibah apapun itu, kecil atau besar, pasti ada hikmahnya. Hanya saja hikmah itu kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kadang kita tahunya cepat kita tahu, kadang lambat baru kita tahu. Mungkin beberapa hari setelahnya baru kita tahu, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun setelahnya baru kita tahu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan ingat jamaah sekalian, tidak ada balasan bagi mereka-mereka yang bersabar melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang paling berat ya kan, di antara hal yang berat menimpa seseorang itu kan ketika kehilangan orang yang dia cintai. Ya. Orang tuanya meninggal misalnya, ya. Kedua orang tuanya, ibunya, bapaknya, orang yang dia kasihi, nah, meninggal dunia. Ini kan tentu membuat sedih hati ini. Nah, demikian pula kalau yang meninggal itu pasangannya, misalnya istrinya atau suaminya atau anaknya sendiri. Nah, ini kan berbeda-beda ujiannya, cobaannya itu. Anak pun berbeda-beda. Ada orang meninggal anaknya mungkin masih janin, masih di dalam kandungan meninggal, mungkin belum terlalu berat bagi dirinya. Ada orang Pak meninggal anaknya di saat anaknya sedang lucu-lucunya. Nah, baru berumur 1 tahun 2 tahun lagi disayang-sayangnya itu meninggal dunia. Ini ujiannya lebih berat ini Pak. Kenapa? Yang sempat hidup bersama kita, yang sempat lama bersama kita, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat ujiannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tetapi ya, yang bisa kita hibur kepada orang yang seperti ini, ingat pahalanya, ingat balasannya. Anakmu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan menggandeng kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau masuk surga sebelum kedua orang tuanya masuk surga. Itu janji anak tadi Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada disebutkan sejumlah hadis terkait dengan masalah ini, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan tentang hal tersebut. Naam, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan hadisnya dihasankan oleh para ulama ahli hadis, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul abdi," apabila meninggal anak dari hambaku, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Qabadtum walada abdi," apakah kalian benar telah mencabut nyawa anak putra dari hambaku? Benarkah kalian wahai malaikat telah mencabut nyawa anak dari hambaku ini? Fayaqulun na'am, kata malaikat pencabut nyawa, iya, aku telah cabut nyawa anaknya si fulan itu. Fayaqul, maka Allah berfirman kepada malaikat, qabattum thamarata fuadi, kau telah cabut buah hatinya, belahan jiwanya, ya maksudnya anaknya. Fayaquluna na'am, kata malaikat, betul ya Rabb, aku telah cabut belahan jiwanya, buah hatinya. Maka Allah berfirman kepada malaikat, madza qala abdi, terus apa yang dikatakan hambaku itu tatkala anaknya meninggal dunia? Fayaqulun, maka malaikat berkata, hamidak wastarja, wahai Tuhanku, tatkala anaknya meninggal dia justru memujimu dan dia mengucapkan kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka mendengarkan itu Allah berfirman kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, bangunkan untuk hambaku tadi rumah di dalam surga, kemudian namai rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian khusus untuk hambaku tadi. Subhanallah. Lihat jamaah sekalian, hadisnya sahih. Nah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hadis. Hadis yang lain, bahwa anak yang meninggal itu dia akan menunggu kedua orang tuanya di pintu surga. Dia tidak mau masuk surga,
sampai orang tuanya bersama-sama dia masuk surga. Dia gandeng, Pak. Dia gandeng tangannya orang tuanya untuk masuk surga. Haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, bersamanya ada putranya. Lalu Nabi tanya sama pemuda tadi, sama orang tadi, atuhibbu, apakah kau cinta sama putramu ini? Maka pemuda tadi, orang tadi menjawab, Pak, ahabbakallah kama uhibbuh. Semoga Allah mencintaimu ya Rasulullah sebagaimana aku cinta kepada anakku ini. Artinya apa? Orang ini sangat cinta betul sama anaknya. Apa yang terjadi, Pak? Allah uji dia, famata, meninggallah anaknya. Maka dia betul-betul kehilangan dengan anaknya tadi. Nah, dia betul-betul kehilangan, tapi orang ini mampu bersabar, Pak. Maka dia suatu hari datang kepada Nabi. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana anakku itu yang sudah meninggal itu? Di mana tempatnya di akhirat sana? Di mana? Maka Rasulullah menjawab, ma yasurruka alla ta'ti baban min abwabil jannah illa wajadtahu wa indahu yas'a yaftahu lak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau suka, tidakkah engkau bergembira bahwa tatkala engkau datang di depan pintu dari pintu-pintu surga, maka di sanalah kau akan dapati putramu tadi. Dia menunggumu di sana dan dia tidak mau membuka pintu surga kecuali bersamamu. Dia tidak mau masuk surga kecuali bersamamu. Kata para ulama, ini dalil keutamaan orang yang sabar ketika anaknya meninggal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anaknya tadi tidak mau masuk surga sebelum gandeng bapaknya, orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain disebutkan bahwasanya anak tadi akan menarik orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Disebutkan dari Abi Hassan bahwa beliau berkata kepada sahabat Abu Hurairah, kata dia, innahu qad matali ibnan, bahwasanya telah meninggal kedua orang putranya. Dua-duanya meninggal, Pak. Yang satu meninggal, yang kedua juga meninggal. Fama anta muhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Kata dia kepada Abu Hurairah, ya wahai Abu Hurairah, tidakkah engkau ingin menceritakan kepada kami satu hadis dari Nabi SAW yang bisa membuat tenang jiwa kami tatkala ada orang yang kami cintai meninggal dunia, anak kami misalnya meninggal dunia, wahai Abu Hurairah, adakah satu keutamaan untuk itu? Abu Hurairah berkata, na'am, ada satu keutamaan untuk itu, asalkan kalian mampu bersabar. Apa itu? Sigharuhum da'amithul jannah. Kata Nabi, anak-anak kalian yang meninggal itu akan menjadi anak-anak di dalam surga. Yatalaqa ahaduhum abah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia akan menemui kedua ibu bapaknya. Ia akan ketemui kedua ibu dan bapaknya. Au qala abawaihi fayakhudhu bi thawbih. Lalu anak tadi akan menarik baju dari kedua orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya. Au qala biyadih, atau dia tarik tangannya. Ya. Kedua orang tuanya tersebut, kama akhudhu ana bi sanifati thawbik fala yatanaha. Kata Nabi, anak itu tidak mau berhenti dan tidak mau melepas kedua orang tuanya, tidak mau melepas baju orang tuanya, hatta yudkhilahul jannah, sampai Allah masukkan ia ke dalam surga, wa abahul jannah, dan kedua orang tuanya pun masuk di dalam surga. Subhanallah. Anak itu kan, Pak, karena tidak ada dosanya, anak kaum muslimin kalau meninggal dunia pasti surga. Itu tidak usah ditanya lagi itu. Kenapa? Tidak ada dosa dia, itu pasti surga itu. Nah dialah yang akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Subhanallah. Hadits yang tadi kita bacakan sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan itu semua mampu kita dapatkan, akan kita raih manakala apa? Manakala kita mampu bersabar, rela, pasrah,
ridha dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita semuanya. Menangis sekali lagi manusiawi. Yang dilarang adalah meratap, yang dilarang adalah meraung-raung. Itu yang dilarang, sebab itu adalah kebiasaannya orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan hati-hati dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit bisa disiksa gara-gara tangisan yang seperti itu kepada si mayit tadi. Hati-hati, Pak. Nah, kita tidak inginkan hal itu terjadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran terhadap musibah apapun itu musibah menimpa diri kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan, diberikan kekokohan, dan senantiasa mengharap pahala di balik adanya musibah, di balik adanya kematian yang mungkin menimpa salah seorang dari kerabat kita dan siapapun itu yang menyedihkan hati kita. Maka kita memohon di situ pahala, kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.